Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, cerita indah pernikahan ternyata tak hanya bermodal kata cinta semata. Dalam melanggengkan hubungan, ternyata frekuensi melakukan seks bisa menjadi salah satu aspek yang mempererat cinta pasangan atau justru memudarkannya perlahan. Termasuk ketika istri sedang haid, namun agama melarangnya untuk digauli demi menghindari dosa. Aturan ini rupanya meresahkan kaum Adam. Namun, para ukti tak perlu khawatir, karena ternyata ada sebuah cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tanpa harus melakukan adegan 18+ bersama pasangan halal. Apa trik rahasia tersebut? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Pandangan hubungan seksual antara kaum Adam dan kaum Hawa memang sering berbeda. Namun meski berbeda, peranan seks dalam pernikahan sangat penting, bahkan bisa menjadi salah satu penentu keselamatan hubungan pernikahan seseorang, atau sebaliknya. Bahkan hubungan seseorang sangat ditentukan dengan seksualitas yang ada dalam dirinya. Sebuah investigasi yang dilaporkan Psikologi Today dari Anik Debrot dan timnya pada tahun 2017 mengungkapkan jika sebenarnya bukan hanya adegan seks semata yang berpotensi melanggengkan hubungan, namun ikatan cinta yang dibangun saat hubungan seks tersebut. Cara pasangan memperlakukan saat seks, saat mencium, memeluk, atau menyentuh bagian sensitif menjadi salah satu indikator kepuasan yang dimaksud. Karena bisa saja hubungan seksual terjadi secara sering, tapi hanya untuk sekedar memuaskan nafsu semata. Tak ada foreplay atau tindakan yang melibatkan emosi dari kedua pasangan. Hasilnya, pasangan tak bisa merasakan energi kebahagiaan. Ini tentu mengecewakan, mengingat hubungan seksual seyogianya membentuk hubungan yang lebih harmonis dan kepuasan di dalamnya. Penelitian Debrot yang dilakukan saat masih menjadi mahasiswa postdoktoral di University of Toronto menyebut jika seks yang baik bisa menghidupkan cinta pasangan suami istri dan berefek pada hubungan jangka panjang ke depannya. Namun, ibarat roller coaster, hubungan pernikahan juga tak selamanya mulus. Bahkan, terkadang harus menemukan banyak tantangan. Dalam hubungan seksual misalnya, beberapa kaum Adam merasa resah ketika sang istri sedang datang bulan, sehingga harus mencari berbagai macam cara agar tetap bisa menggauli istri mereka tanpa melanggar aturan agama. Padahal, kita semua tahu jika hubungan seksual wajib dilakukan bagi pasangan suami istri. Bahkan, ibadah ini bisa mendatangkan banyak pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Islam pun juga mengatur waktu yang tepat bagi para pasutri yang ingin bercumbu. Mungkin kamu sudah familiar dengan istilah malam Jumat sunnah Rasul, bukan? Dalam kitab Qurratul Uyun, karya Syekh Muhammad Al-Tahami Ibnu Madani, dijelaskan beberapa keistimewaan waktu berjima dengan pasangan. Istri-istrimu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu, bagaimana saja kamu kehendaki. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 223. Namun dalam kitab tersebut dijelaskan jika jima di awal malam itu lebih utama. Ibnu Yamun juga menjelaskan malam-malam yang disunnahkan berjima, yakni malam Jumat dan malam Senin, karena ada banyak keutamaan pada malam tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda. Imam As-Suyuti juga berkata, apakah tidak mampu salah seorang kalian untuk menjima istrinya di setiap malam Jumat? Maka sesungguhnya ia akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala ia mandi besar. Kedua, pahala mandi besar istrinya. Riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Hanya saja, terkadang memang ada kondisi tertentu yang membuat pasangan harus bersabar. Seperti halnya ketika pasangan sedang sakit, sedang long distance marriage, atau saat istri sedang tak suci. Islam sangat tegas melarang pasangan suami istri melakukan hubungan seksual saat istri sedang haid. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dalam buku Problema Haid, Tinjauan Syariat Islam dan Medis menjelaskan jika arti dari haid itu kotor,
karena bisa berpotensi menimbulkan penyakit pada tubuh. Apalagi, menstruasi adalah tempat keluarnya darah haid. Salah satu efek paling mencekamnya, karena bisa menghadirkan resiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, atau hepatitis B. Apalagi jika dilakukan tanpa kondom atau pengaman. Menurut Lawrence Streicher, MD, seorang profesor dari Northwestern University Spanberg School of Medicine di Chicago, ketika serviks terbuka, maka virus berpeluang masuk dengan mudah. Jadi, ketika berhubungan intim saat menstruasi, penis akan bersentuhan langsung dengan darah haid yang keluar. Hal ini bisa menyebabkan kuman dan virus yang terdapat pada darah tersebut bisa menular ke pasangan. Selanjutnya, bisa menyebabkan infeksi jamur vagina. Vagina memiliki kadar keasaman atau pH normal, berkisar antara 3,8 hingga 4,5. Namun selama menstruasi, kadar pH tersebut akan meningkat dan hal ini bisa memicu perkembangan jamur di area vagina dan menyebabkan infeksi jamur vagina. Larangan-larangan yang awalnya dianggap membebani, ternyata sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW sejak dulu. Barang siapa menggauli wanita yang sedang haid atau wanita pada duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayainya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Karena alasan itulah, maka ibadah yang satu ini sebaiknya ditunda sampai sang istri sudah suci kembali. Namun jika suami masih terus menggoda, maka agama juga memberikan beberapa opsi yang tidak kalah sensasionalnya. Dan hal ini pun tidak dilarang oleh Rasulullah. Para ukti masih bisa saling bercumbu dengan sang suami, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Saat saya sedang haid, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menggunakan sarung, kemudian mencumbuku. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Selanjutnya, berpelukan di tempat tidur juga bisa menjadi inisiatif menjaga keharmonisan rumah tangga. Tak hanya untuk menyenangkan suami, tapi ternyata pelukan sangat baik untuk kesehatan tubuh. Seorang psikolog Jorok Saidi menyebut jika berpelukan bisa menurunkan kortisol, sebuah hormon stres dan menurunkan tekanan darah seseorang. Memeluk seseorang menandakan jika kita sedang merasa aman dan merasa dicintai, sehingga perasaan cemas pun bisa sirna seketika. Yang tak kalah menantang, yakni membantu suami melakukan onani atau memainkan penisnya menggunakan tangan istri. Ini bisa menjadi alternatif lain untuk memuaskan suami pada saat masa haid. Harus diperhatikan juga jika suami tak disarankan melakukan onani tanpa bantuan istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi, "Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Referensi lain ketika syahwat suami sudah muncul, boleh dengan mencium tubuh istri kecuali bagian vagina. Kebolehannya didasari sabda Rasulullah SAW, "Lakukanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh." Hadis riwayat Muslim. Jadi, kalau mau ciuman, berpelukan, gaskan aja bunda. Cara lain yang makin trendy di tengah perkembangan zaman adalah pemanfaatan seks toys atau mainan seks. Hanya saja, cara ini memunculkan banyak perdebatan juga di beberapa kalangan karena dianggap menyalahi kodrat. Jadi ada yang beranggapan haram, ada juga yang menganggapnya makruh. Namun ada pula yang memberi hukum boleh bersyarat dalam keadaan darurat, tapi hanya khusus kepada pasangan suami istri. Tapi penggunaan mainan seks masih menjadi polemik hingga saat ini. Sahabat beriman, manakah dari metode tadi yang pernah kamu lakukan kepada pasangan? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.